Perkenalkan, nama saya Hizkia Arya Wijono dengan NIM A12 2022-068846. Saya akan menjelaskan tentang dataset data analis Harari heart failure. Yang pertama, kita perlu mengimport library-nya dulu, lalu kita mengeload dataset. Kita sedang menganalisis data heart failure clinical record dataset. Lalu kita akan menampilkan informasi dataset dari 5 ke atas. Hasilnya seperti ini. Lalu ada kita dataset overview seperti data shape atau DF info. Dengan DF info ini kita dapat melihat bahwa terdapat dua tipe data, yaitu float dan integer. Lalu ada deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini menunjukkan data ada berapa count, ada mean, ada mean, rata-rata, ada min, ada max, dan lainnya. Lalu untuk statistik deskriptif ini kita menggunakan data frame yaitu frekuensi atau persentase. Salah satunya adalah high blood pressure dengan frekuensi 194 dengan persentase 64,88%. Dan yang satu adalah 105 frekuensi dengan persentase 35,12%. Dan ini adalah sisa data-datanya. Lalu kita akan mendistribusi target variabel. Kita menggunakan value counts yaitu dari death event. Death event 0 dengan proportion 0,67893 dengan death event 1 dengan proportion 0,32107. Ini adalah tipe data float. Lalu kita cek missing values. Dengan missing values yang ada di data ini, tidak ada missing values dari data tipe integer maupun tipe data float. Lalu ada visualisasi data menggunakan histogram untuk melihat variabel numeriknya. Ini adalah datanya. Ada age, anemia, diabetes, smoking, time, dan lainnya. Lalu kita menggunakan stack bar plot dengan kategorikal versus target. Kategorikal yaitu data-data anemia, smoking, atau time. Lalu targetnya adalah death event. Dan ini adalah hasilnya. Anemia versus death event, diabetes versus death event, lalu ada juga ejection fraction versus death event, dan lainnya. Lalu ada juga correlation matrix dengan menggunakan heat map dan mendapatkan hasil seperti ini. Ada age, anemia, dan lainnya. Cara membacanya adalah semakin mendekati dengan satu adalah semakin mendekati nilai data aktualnya. Lalu kita ada data cleaning. Yang kita cek adalah tidak ada data duplikatnya. Dan numbers of row after removing duplicates terdapat 299. Lalu kita menghitung jumlah missing values-nya lagi, dan dengan total 0 dan persennya 0. Lalu kita menggunakan feature selection dengan nilai correlated feature-nya 0. Lalu kita mengecek lagi korelasi matriksnya dan mendapatkan dataset seperti ini.
Lalu kita masuk ke model training. Kita menggunakan training setnya dev event. Lalu training set size-nya terdapat 269 samples dengan testing set size 30 samples. Lalu kita juga menggunakan grid search untuk datanya dengan fitting 3 votes for each of 90 candidates totaling 270 fits. Lalu kita ke model evaluation menggunakan classification report-nya dengan presisi 0 data dengan presisi 0,86 dengan recall 0,95 dan F1 score 0,90 dan nilai support 20. Sedangkan dengan data 1 dengan presisi 0,88, recall 0,70, F1 score 0,78 dan support 10. Dengan akurasinya dengan macro average 0,87, dengan macro average recall-nya 0,82, lalu akurasinya F1 score adalah 0,87 dan nilai supportnya 30, sedangkan dengan macro average F1 score 0,84 dengan nilai support juga 30, lalu ada weight average-nya dengan presisi 0,87, nilai recall-nya 0,87, F1 score 0,86 dengan nilai support 30. Lalu kita mengenerate confusion matrix-nya juga dengan datanya dev event. Kita menemukan confusion matrix-nya 19, 1, 3, dan 7. Lalu kita juga ada visualization decision tree. Oleh dev event, kita mendapatkan data seperti ini. Lalu kita juga menggunakan plot feature importance dengan nilai yang tertinggi adalah time dan nilai terendah adalah anemia, high blood pressure, dan smoking. Lalu kita cek performance dari training data. Kita mendapatkan akurasi pada training set 0,9739 sekian. Lalu precision pada training set 0,9739 sekian. Recall pada training set 0,97397 sekian. Lalu akurasi pada data set pada test set 0,8666 sekian. Lalu precision pada test set 0,866 sekian, dan recall pada test set 0,866 sekian. Lalu kita menyimpan model komponennya menggunakan joblib. Lalu kita memprediksi function with a sample dengan test prediction result, prediction terkena gagal jantung, probability dengan tipe data float, actual value-nya 0. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.